Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebenarnya kalau berbicara mengenai jalur independen atau perseorangan ini kan kita menginginkannya sebenarnya dari awal proses pencalonan ini kualitas pilkada sudah dapat kita pantau ya. Jangan sampai yang jalur independen ternyata hanya menjadi boneka saja begitu ya, Vi ya. Mas Kholil, ini sebenarnya kalau secara teknis atau secara regulasi apa sih yang salah sehingga bisa terjadi hal seperti ini dan terulang kembali? Apakah memang harus ada yang dibenahi begitu dari sisi itu? Ya, kita akui memang maju dari jalur perseorangan itu berat sekali. Kalau Jakarta itu kan kalau nggak salah saya itu 618.968 minimal syarat minimal dukungan 618.000. Kalau dulu ini kan sempat di awal-awal itu persyaratan dukungan itu 3,5 sampai 6,5 dari jumlah penduduk. Kalau sekarang itu kan persyaratannya 6,5% sampai 10% dari jumlah pemilih dari DPT terakhir. Ini memang berat, diakui berat. Dan kalau untuk mengatasi masalah ini ya memang menurut saya satu-satunya solusi persyaratan seperti ini dikurangi atau ditiadakan malah supaya kontestasi itu lebih fair dan lebih ramai begitu kan, tidak seperti ini kita terjebak hanya beberapa pilihan, bahkan termasuk partai politik saya ingin persyaratannya juga dikurangi begitu kan. Jadi ini yang harus dibenahi ke depan. Kita tahu ini sulit tetapi tidak juga menggunakan cara-cara yang seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Pemilu itu kan punya prinsip lubir jurdil, jujur dan adil. Pada saat ada manipulasi seperti ini, itu kan berarti pilkada kita nggak lagi jujur dan adil. Jadi prinsip-prinsip seperti ini harus kita pegang dan KPU pegang, dan jangan sampai ini bisa mencederai kepercayaan publik. Karena kepercayaan itu ada pada piramida puncak gitu loh ya. Puncak dari piramida kesuksesan pilkada kita atau pemilu kita. Itu kepercayaan. Itu kepercayaan. Jadi bukan soal yang lain. Nah, makanya menurut saya ini benar-benar harus dikoreksi kembali lah menurut saya regulasinya. Ya, kalau kita bicara soal jalur perseorangan atau jalur independen ini, itu kan biasanya kan memang jalur yang murni selama ini kita mengetahui murni dengan based on kekuatan asli atau natural kan begitu ya. Saya ingat kemarin saya diskusi juga di sini seorang Basuki Cahayapurnama saja ya sempat mengumpulkan KTP juga tapi tidak terpenuhi. Tapi tidak terpenuhi pun juga, dan itu membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun kalau nggak salah 1,5 tahun lamanya gitu. Nah, tapi sekali lagi dengan temuan seperti ini mencederai juga nggak sih sebetulnya proses jalur independen dan perseorangan ini gitu loh Mas Oli? Justru sangat ya, kan tadi original intent dari kehadiran calon perseorangan ini kan untuk memastikan supaya partai politik yang tingkat kepercayaan masyarakat itu agak turun begitu dengan partai politik itu tidak menghegemoni proses kontestasi seperti ini, kepala daerah atau bahkan di atas gitu kan. Jadi menurut saya memang sangat mencederai dan bahkan kita khawatir masyarakat tidak percaya lagi dengan pilkada kita. Kalau masyarakat tidak percaya, ya maka legitimasi yang terpilih itu kan sangat rendah begitu. Apalagi model seperti ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi soal ada upaya calon-calon boneka begitu ya, itu kan Pak Dodi mengatakan demikian kan. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka semua pihak itu harus mengambil peran, terutama yang punya kewenangan. Bawaslu jangan Seperti sampai. Apa bentuknya? Bawaslu itu punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Tentu pertama dengan mengumpulkan semua bukti-bukti, melakukan investigasi, kemudian menguji ke lapangan benar atau tidak. Dengan segala temuan-temuan yang didapat nanti gitu misalnya. Iya. Misalnya gitu. Iya. Ini kan metodenya sensus ya. Jadi sebenarnya satu orang saja ditemukan ternyata tidak mendukung, sementara sekarang ini posisinya yang bersangkutan itu Dharma Pengrekun dan Kunwardana itu sudah disampaikan oleh KPU sudah memenuhi syarat minimal. Verifikasi faktual. Nah, itu artinya kan verifikasi faktual sudah dilakukan. Tiba-tiba ada satu atau dua orang dari yang setelah dilakukan verifikasi faktual menolak, mengatakan saya tidak mendukung gitu kan. Jadi satu saja, satu saja ini sebenarnya sudah harus diseriusi, apalagi ratusan. Ini justru jadi pertanyaan. Walaupun misalnya nanti Bawaslu misalnya menemukan, oh ternyata selisih antara syarat minimal dengan syarat dukungan yang disampaikan oleh bakal pasangan calon itu misalnya jauh sekali, hanya ratusan yang melapor, tapi jaraknya itu masih ada 10.000 yang tidak melapor misalnya. Kalau seperti itu?
Ya kalau seperti itu kan walaupun satu, tadi kembali ke tadi yang metode sensus, walaupun satu harusnya mencederai, Ya, ya. apalagi ratusan. Oke. Mas Kolil, kalau prosesnya seperti apa sih? Misalnya masyarakat NIK-nya dicatut, kemudian melaporkan ke Bisa ke Bawaslu, Ah. kemudian bisa juga, ini kan ada aspek pidana umum juga kan, Ya. misalnya di situ ada, Pidana ada berdata ini, ya ini kabarnya pidana ya? ini potensi pidananya ada, potensi Perdatanya juga. pelanggaran administrasi ada, Berarti ke potensi Polda, ke etiknya ada. Barreskrim pun juga bisa. Bisa kalau masyarakat yang punya KTP itu menolak mendukung dan dia merasa kenapa identitas saya ada di yang bersangkutan atau dari tim yang bersangkutan, ya dia bisa melapor. Apalagi sebenarnya Bawaslu menurut saya juga harusnya bisa proaktif karena kan Bawaslu di Gakumdu ya. Gakumdu Iya, itu kan betul. ada kepolisian, ada Iya, kejaksaan. iya. Saat melakukan proses investigasi, pengkajian, kemudian Bisa saja menemukan, langsung libat. harusnya kan bisa langsung. Begitu. Karena supaya pilkada kita terselamatkan ke depannya, Ya, begitu. marwahnya begitu ya. Betul. Saya kembali lagi ke Mas Dodi Ambardi. Mas Dodi, pertanyaan saya sih simpel saja Mas Dodi. Kalau misalnya jangka panjang tadi Mas Dodi katakan ya, artinya kan ingin menjadikan jalur independen atau perseorangan ini hanya sebagai boneka. Siapa yang meng-create ini Mas Dodi? Saya kira itu awalnya, itu kan dari undang-undang ya. Jadi kita ini untuk proses yang sekarang ini, pencatutan itu mencederai proses. Kemudian dibalik itu, dan itu yang berwenang adalah Bawaslu. Tetapi kemudian dibalik itu adalah dia juga mencederai gagasan tentang calon independen yang seharusnya diberi peluang. Itu sekarang menjadi buram gagasan itu. Kejernihannya menjadi kurang. Kita ingat tahun 2012 itu kan ada Pilkada DKI itu ada calon independen, Faisal Basri. Nah sebetulnya orang-orang seperti Faisal Basri itulah yang dia memiliki hak dan kemudian seharusnya diberi peluang untuk bisa berkontestasi. Nah oleh karena itu kemudian kalau seandainya sekarang ini ada kisruh ini, itu harus kita selesaikan di tingkat undang-undang juga. Di tingkat Bawaslu yang teknis, yang tadi disebut oleh Mas Khalil tadi ada potensi pelanggaran administrasi, etis, dan pidana, itu jalan terus. Tetapi kemudian di level berikutnya itu adalah ini harus kita lunakkan ini syarat-syarat yang susah ini. Tetap originalitasnya penting, tetapi jalur independen itu jangan ditutup. Karena kalau jalur independen ditutup itu kita nggak punya alternatif lagi. Semua akan dimonopoli oleh partai politik. Nah, gagasan tentang calon independen yang bagus itu, jalur calon independen atau calon perseorangannya bagus itu jangan ditutup. Dan oleh karena itu ini adalah sebuah langkah yang jangka pendek. Jangka panjangnya kita tetap protes terus bagaimana supaya persyaratan itu menjadi masuk akal bagi seorang calon independen. Soalnya kalau tanpa itu aturan itu akan memihak mereka yang punya sumber daya besar. Apakah itu sumber daya keuangan, sumber daya organisasi, sumber daya jaringan dan seterusnya. Yang itu susah dipenuhi oleh calon independen. Nah, gagasan tentang calon independen dan jalur calon independen atau perseorangan itu yang harus kita pelihara dan undang-undangnya itu yang kemudian kita persoalkan berikutnya. Begitu Mas Arief. Ya, tapi gini Mas Dodi, kita sepakat dengan itu begitu. Jadi ada alternatif. Tadi Anda mencontohkan 2012 seperti itu kan Mas Dodi ya. Tapi sekarang ini trennya justru malah ya jalur independen perseorangan ini yang marwahnya tadi dijelaskan oleh Mas Dodi itu dirusak dalam tanda kutip gitu ya, dugaan dirusak begitu oleh, nah ini dia yang pertanyaan saya tadi. Oleh apa ini? Oleh kekuatankah? Oleh apa gitu loh? Saya kira kalau kita melihat konteksnya, nah ini kan kita harus menghubungkannya dengan tren yang lain-lain ya. Misalnya tren tentang inginnya para elit partai itu untuk bisa berkumpul dan kemudian memiliki calon yang sama. Dan setelah itu kemudian kalau bisa semua partai itu jadi satu. Jadi itu sendiri itu kan agak sedikit ya nanti gagasan. Partai itu ya bagian, sehingga kemudian mereka harus berkompetisi dan kompetisi itu harus menghasilkan calon dan pemenang yang baik. Nah, partai-partai itu yang kemudian saya kira mereka itu menjadi kayak kartel. Saya pernah menulis itu panjang ya, menjadi satu buku tahun 2009 itu terbit. Nah, di sana itu sekarang kecenderungan itu muncul bagaimana partai itu kemudian menyorongkan wakilnya dan mereka sepakat dengan itu. Nah, satu-satunya yang bisa menantang itu adalah calon independen, itu satu.
Tetapi untuk sebuah gambar yang baik, untuk sebuah potret yang cemerlang, nah itu kalau seandainya nanti semua berkumpul dan tidak ada lawannya, nah itu kan menjadi lawan kotak kosong. Nah, lawan kotak kosong ini saya kira citranya tidak begitu bagus di mata publik. Karena nanti orang akan melihat, ayo semua berkumpul ke sana, tidak ada yang berkompetisi. Nah, oleh karena itu, kemudian calon alternatifnya dimunculkan. Independen. Cuma kemudian calon alternatif itu muncul calon independen, yang itu sebetulnya bagian dari cerita dan konteks yang kira-kira menggambarkan kartel itu, gitu Mas Arief. Iya. Cabang kartel ya Mas? Cabang kartel. Yang penting ada lawan begitu ya daripada calon kotak kosong. Tapi sebenarnya apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu, Mas Dodi? Yang pertama saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Khalil. Proses validasi dan verifikasi itu tetap dilakukan. Dan kemudian itu wewenang Bawaslu. Tetapi kemudian yang harus kita tambahkan di sana, jangan kemudian rute atau gagasan calon independen itu kemudian menjadi dibuang. Kan bisa juga ini karena kasus satu ini rusak susu sebelanga kan begitu. Nah, sementara kasus-kasus lainnya itu ada beberapa loh ya calon independen itu yang menang dan bagus. Misalnya seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah tetap proses ini, validasi itu dilakukan, tetapi kemudian jangan mematikan gagasan dan rute calon independen. Gitu. Ya. Baik Mas Dodi. Terima kasih Mas Dodi Ambardi, analis politik dari UGM Terima kasih Yogyakarta. Mas Terima kasih. Dodi. Assalamualaikum. Mas Khalil, Mas Dodi, terima kasih juga. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait nampaknya Partai Golkar juga akan menyelenggarakan Munaslup ya. Ya, kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.